Pemerintah sudah menetapkan harga acuan untuk sejumlah bahan pokok, lalu bagaimana kondisinya di lapangan? Sudah ada Victor Pangaribuan yang ada di Jakarta, lalu ada Franky Wijaya yang ada di Bandung, Jawa Barat, dan terakhir ada Rangga Umara yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan menyapa Victor Pangaribuan terlebih dahulu yang ada di Jakarta. Victor, ini ternyata harga bawang putih masih terus melonjak tinggi. Ini seperti apa sebenarnya pengawasan dari pemerintah? Ya, selamat siang Iqbal. Betul sekali harga bawang putih kalau saya melihat di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan ini harganya masih cukup mahal. Begitu harganya berkisar di atas Rp60.000 per kilogramnya. Padahal pemerintah sebelumnya melalui Kementerian Pertanian sudah menetapkan bahwa harga tertinggi maksimal Rp38.000 begitu. Ini dikarenakan karena memang ongkos atau biaya distribusinya cukup panjang dari wilayah Surabaya, Jawa Timur ke Jakarta sehingga memang harga bawang putih ini belum bisa ditekan. Nah, untuk mengantisipasinya kali ini PD Pasar Jaya ini menggayat sejumlah perusahaan swasta untuk membuat pasar murah di beberapa pasar tradisional di Jakarta untuk memeriahkan Festival Jakarta Great Sale 2017. Jadi Iqbal, Festival Jakarta Great Sale ini bukan hanya dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti mal saja, namun di pasar-pasar tradisional di Jakarta. Di Jakarta Selatan saja, salah satunya di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan ini ada satu pasar murah yang digelar. Ini pasar murahnya bentuknya seperti ini. Kalau saya mengajak Anda untuk melihat, di sini ada 9 bahan pokok atau sembako yang dijual. Di sini sebagian besar sudah habis karena sejak buka pukul 8 pagi tadi beberapa jenis sembako sudah habis diburu pembeli begitu. Yang tersisa saya melihat ada sebagian cabai keriting merah ini dijual Rp18.000 per kilogramnya. Kalau saya mengecek harga di dalam pasar itu bisa lebih dari Rp20.000 per kilogramnya. Kemudian juga harga telur yang 1 kilogramnya Rp22.000. Di sini 30 butir telur bisa dibeli dengan harga Rp40.000. Kemudian juga untuk beras, di situ ada 5 liter beras. Harganya berkisar antara Rp40 sampai Rp45.000. Kemudian ada minyak goreng, juga ada terigu, ada gula pasir, dan juga ada daging sapi beku impor yang dijual seharga Rp80.000 per kilogramnya. Ini sesuai dengan penetapan dari pemerintah bahwa untuk harga daging sapi beku impor ini maksimal harga ecerannya Rp80.000, tak boleh lebih. Nah, di pasaran saya masih menemukan harganya yang masih di atas Rp100.000 begitu. Nah, saya ingin, mungkin Anda juga penasaran dan ingin bertanya-tanya, kenapa harga sembako di pasar murah ini bisa begitu murah untuk dijual? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Humas PD Pasar Jaya, ada Mbak Amanda Gita. Selamat siang, Mbak. Mbak, saya mau tanya, mungkin pemirsa di rumah juga mau tanya gitu, kenapa harga-harga sembako yang digelar di pasar murah ini dijual dengan harga murah? Oke. Pertama kita kerjasama dengan BUMD Pangan, jadi BUMD sendiri itu ada BUMD Pangan, Dharma Jaya, Food Station, dan pihak swasta lain, jadi kita dapat harga lebih murah, jalur distribusinya lebih pendek gitu, jadi kita bisa jual harga lebih murah. Selain itu juga kan kita di sini untuk stabilisasi harga yang cenderung naik di bulan puasa, jadi masyarakat tak perlu khawatir dengan kelangkaan barang yang biasanya naik itu jadi nggak perlu khawatir. Jadi keuntungannya juga minim karena tujuan utama untuk mensejahterakan kebutuhan masyarakat terutama di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini begitu. Satu lagi Mbak, adakah pembatasan pembelian untuk para pembeli? Oh nggak ada, kita nggak ada pembatasan pembelian di sini. Jadi berapa kilo pun tetap diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih Mbak Amanda atas informasinya. Pokoknya satu yang penting Iqbal, kalau Anda warga Jakarta di Jakarta Great Sale 2017 ini ingin mencari kebutuhan sandang berupa pakaian, begitu Anda bisa mencarinya di pusat-pusat perbelanjaan atau mall terdekat di Jakarta. Tapi untuk urusan sembako, Anda bisa mampir ke pasar murah di 40 pasar tradisional yang tersebar di wilayah Jakarta, Iqbal. Baik, terima kasih Victor. Ini berarti ibu-ibu langsung menyerbu ke tempat Anda melaporkan saat ini karena harganya banyak yang murah. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke Bandung. Sudah ada Franky Wijaya di sana. Franky, ini kalau tadi di Jakarta harga-harga juga sudah banyak yang mulai turun. Hanya bawang putih saja yang mengalami kenaikan. Bagaimana di tempat Anda berada saat ini? Ya Iqbal, memang nampaknya harga bahan pokok di 1 minggu puasa di bulan Ramadan ini di kota Bandung nampaknya masih stabil jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang cenderung sudah mengalami kenaikan. Jika kita melihat pada hari ini misalnya di pantauan saya di Pasar Kosambi, beberapa kebutuhan barang pokok justru mengalami penurunan harga. Seperti misalnya bawang putih yang mengalami penurunan harga sebesar Rp5.000 dari sebelumnya Rp65.000 menjadi Rp60.000. Dan juga bawang merah yang juga mengalami penurunan dari Rp35.000 menjadi Rp30.000. Sementara itu kebutuhan lainnya seperti daging sapi juga terpantau masih sangat stabil, yaitu berkisar di antara Rp85.000 hingga Rp110.000. Hal ini justru berbanding terbalik jika kita lihat pada beberapa bulan lalu
lalu yang memang harga daging sapi ini sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu bisa mencapai Rp150.000. Dan tentu kita berharap pada minggu-minggu ke depan harga daging sapi ini yang biasanya menjadi salah satu kebutuhan utama untuk jelang Idul Fitri bisa tetap stabil. Dan kenaikan justru dialami oleh daging ayam yang sudah mengalami kenaikan sejak awal pertama bulan puasa di Kota Bandung. Dari rata-rata sebelumnya hanya Rp29.000, saat ini sudah mencapai Rp36.000. Sementara harga lainnya juga mengalami kenaikan namun tidak cukup signifikan, seperti misalnya telur ayam yang awalnya Rp20.000 per kilo sudah mencapai Rp22 hingga Rp23.000 per kilo. Sementara harga lainnya seperti beras masih stabil di kisaran 10 sampai 11.000 dan juga minyak goreng yang juga cukup stabil di angka 12.500. Nah, untuk mengatasi kenaikan harga jika memang nanti pada minggu-minggu ke depan ada kenaikan harga yang cukup signifikan di pasar-pasar di Kota Bandung, khususnya pemerintah Kota Bandung sendiri sudah melakukan berbagai tindakan, di antara lain ialah membentuk Satgas. Satgas ini nantinya berfungsi untuk melakukan pengecekan secara rutin, secara berkala di beberapa pasar di Kota Bandung untuk terus melakukan pemantauan harga. Apakah memang ada pedagang yang terbukti melakukan kecurangan seperti menaikkan harga secara signifikan atau tidak. Nah, inilah Satgas ini nanti yang akan berfungsi untuk memantau pergerakan harga di sekitaran pasar di Kota Bandung. Sementara itu untuk menambah lagi agar menekan kenaikan harga jelang Idul Fitri ketika mendekati, pemerintah akan membuat operasi pasar, yaitu jualan pasar yang dengan pasar murah di beberapa kegiatan di Kota Bandung, misalnya seperti di Car Free Day ataupun jelang buka puasa bersama. Dan ini juga bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, tidak hanya Dinas Pertanian dan Pertanahan, namun juga dengan dinas lain seperti misalnya TNI dan juga polisi yang turut serta dalam kegiatan ini. Dan tentunya dengan adanya Satgas dan juga operasi pasar ini, kita berharap harga yang saat ini sudah stabil akan tetap stabil menjelang Idul Fitri nanti, sehingga warga tidak perlu was-was ketika akan menghadapi Idul Fitri nanti. Iqbal. Baik, Franky, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke Surabaya. Sudah ada produser CNN Indonesia Rangga Umara di sana. Rangga, kalau tadi di Jakarta ada mengalami kenaikan terutama dari bawang putih, lalu di Bandung juga ada mengalami kenaikan terutama untuk ayam potongnya. Bagaimana dengan di Surabaya? Apakah kedua bahan pokok ini juga ikut naik di tempat Anda berada? Ya, selamat siang Iqbal. Iqbal, di Surabaya sebenarnya kondisinya relatif stabil, harga beberapa bahan pokok begitu yang ada di sejumlah pasar tradisional. Memang ada beberapa yang mengalami fluktuasi, tetapi dengan margin yang tidak terlalu besar juga. Ada juga yang bahkan banyak begitu komoditas-komoditas lain yang cukup stabil, sehingga ini sebenarnya menguntungkan tidak hanya sebenarnya bagi para pembeli ataupun konsumen, tetapi juga dari para pedagang, karena mereka bisa mengontrol harga, juga bisa menjualnya sesuai dengan kemampuan, sesuai juga dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, daripada kemarin dengan harga yang begitu tinggi dengan fluktuasi yang kadang mencapai gap margin yang lebih besar, sehingga justru barang yang mereka jual menjadi tidak laku. Nah, saat ini di sini, di salah satu pasar tradisional di Kota Surabaya, yaitu di Pasar Induk Wonokromo sendiri, misalnya sejumlah komoditas yang mengalami penurunan, antara lain adalah telur dari harga 19.000, dari harga Rp22.000 per kilogram, sekarang ini menjadi Rp19.000. Kemudian ada harga beras juga yang stabil, kisarannya yang beras menengah dalam kisaran 12 atau Rp10.000 per kilogram. Kemudian juga ada beras yang premium gitu yang kisarannya 12 hingga Rp15.000 per kilogram. Nah, sementara tadi yang Anda tanyakan bagaimana dengan bawang putih dan daging ayam, bawang putih justru turun di sini dari harga sekitar beberapa hari yang lalu mencapai 60, sekarang harganya sudah Rp54.000 per kilogram. Menurut pedagang ini dikarenakan adanya pasokan yang lebih besar, suplainya bisa lebih lancar begitu, karena meskipun beberapa waktu lalu bawang putih sempat mengalami kenaikan, diakibatkan salah satunya adalah panen yang terlambat akibat pancoroba ataupun cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu lalu. Tetapi sekarang ini sudah memasuki musim panen, sehingga pasokannya bisa menjadi lebih cepat, bisa lebih banyak berada di pasar-pasar, dan permintaannya pun bisa segera direspon dengan adanya suplai yang begitu yang cukup, sehingga harganya menjadi turun. Demikian juga dengan harga daging ayam, sekarang ini berada dalam kisaran harga Rp29 hingga Rp30.000. Ini sebenarnya masih fluktuasi dalam beberapa
hari ini termasuk kemarin, bahkan mungkin juga menurut prediksi pedagang dalam sehari atau 2 hari ke depan harganya bisa antara naik atau turun, tetapi kisaran margin juga tidak terlalu besar, mungkin hanya Rp1.000 hingga Rp2.000 saja. Sementara yang justru unik adalah daging sapi, harganya saat ini Rp105 sampai Rp110.000 per kilogram, dan ini harga yang cukup tinggi ini dirasa para pembeli ataupun masyarakat cukup memberatkan sehingga mereka tidak membeli daging sapi. Ada penurunan begitu dalam pembelian daging sapi di beberapa pedagang, mereka lebih beralih ke daging ayam yang harganya sangat lebih rendah jika dibandingkan daging sapi. Dan tadi saya juga bertanya dengan Desperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, yang mengatakan akan terus memantau harga ataupun perkembangan harga-harga di sejumlah pasar tradisional, juga memantau beberapa komoditas yang selama ini menjadi langganan naik turunnya harga, misalnya seperti bawang putih, kemudian ada beras, kemudian telur dan sebagainya. Dan bagaimana untuk bisa menstabilkan itu, tidak ada cara lain menurutnya adalah terus menggerakkan operasi pasar atau pasar murah di beberapa lokasi, di beberapa pasar tradisional lainnya. Saat ini sudah ada sekitar 10 pasar tradisional yang dimasuki oleh kegiatan pasar murah, operasi pasar untuk bisa menstabilkan harga lagi sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya harga akan kembali naik, tetapi coba untuk distabilkan dengan adanya pasar murah itu, Iqbal. Baik, Rangga Umara, terima kasih. Itu tadi Rangga Umara yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.